Silahkan baca tafsir, nggak usah besar-besar, tapi Jalalain saja. Itu artinya silahkan kamu bertanya kepada Yahudi dan Kristen. Maka dari kesimpulannya, kalau boleh kita tanyakan kepada Anda sebagai seorang muslim yang berimam kepada Al-Quran, apakah ketika Anda tidak paham tentang persoalan agama Anda harus tanya kepada orang Nasrani dan Yahudi? Kalau begitu Anda panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Ya panik dong, masa nggak panik? Bagaimana seorang muslim bertanya tentang keagamannya terhadap orang kafir? Ini bukan profesor, tapi prosesor. Bagaimana dia memproses kegaduhan umat, bagaimana dia memproses adanya liberalisme di dalam agama, bagaimana memproses munculnya Dajjal di tengah-tengah umat ini. Bagaimana video Kiai Said Aqil Saidot menyampaikan opininya dengan pahamnya sendiri, dan ini sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam inti Al-Quran tersebut. Bukan berarti orang Islam kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu, tanya kepada orang kafir. Bukan begitu. Di dalam kesempatan ini kita akan mengupas tuntas tentang asbabun nuzulnya, di mana nuzilat fi. Kami akan membuat satu pondok pesantren untuk yatim yang lokasinya ada di Al-Jalil 4. Insya Allah akan kita bangun, tentu setelah kita siap dengan segala keperluannya dan kebutuhannya. Salah satunya saya akan menawarkan adanya rumah ini untuk Anda jadikan satu kesempatan untuk berbagi, maksud saya, di dalam bahu-membahu, di dalam istibaqil khairat dan berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu dari hasil penjualan rumah ini akan kita salurkan dan akan kita buat pondok pesantren untuk yatim, yaitu Al-Jalil 4. Maka saya sampaikan sekali lagi, ini kesempatan bagi Anda membeli sambil beramal, sekaligus juga Anda menjadi salah seorang wakif atau menjadi wahib yang ikut andil di dalam perjuangan untuk menegakkan agama Rasulullah SAW, yaitu menjaga generasi bangsa kita, menjaga akidah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda beberapa hal yang harus kita luruskan daripada pemikiran-pemikiran bengkok terhadap Al-Quran dan inti daripada penyampaian Al-Quran itu sendiri. Kita lihat bagaimana video Kiai Said Aqil Saidot menyampaikan opininya dengan pahamnya sendiri, dan ini sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam inti Al-Quran tersebut. Saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan setelah ini. Kita lihat dulu video berikut ini. Bahkan dalam Quran jelas sekali ada ayat yang sering dikutip oleh para mubaligh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada para mubaligh gini, tanya kamu pada para kiai, para ustadz, kalau kamu nggak ngerti. Itu salah itu salah itu. Silakan baca tafsir, nggak usah besar-besar, tapi Jalalain saja. Itu artinya silahkan kamu bertanya kepada Yahudi dan Kristen. Ahli dzikir itu, tanyalah kepada ahli dzikir. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Itu dalam tafsir loh, tafsir. Jalanin saja lah, gak usah besar-besar lah. Kalau kamu tidak ngerti, kalau kamu tidak tahu, in kuntum la ta'lamun. Itu apa artinya? Artinya Nabi atau Quran membangun masyarakat Islam yang terbuka, yang toleran, yang mampu menerima kebenaran dari manapun. Maka dari kesimpulannya, kalau boleh kita tanyakan kepada Anda sebagai seorang muslim yang berimam kepada Al-Quran, apakah ketika Anda tidak paham tentang persoalan agama Anda harus tanya kepada orang Nasrani dan Yahudi? Kalau begitu Anda panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Ya panik dong, masa nggak panik? Bagaimana seorang muslim bertanya tentang keagamannya terhadap orang kafir? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita akan lihat sebagaimana di dalam tafsir Al-Quran, yaitu tepatnya tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad An-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Di dalam tafsir tersebut memang betul, yaitu ahla dzikri ditafsir yaitu al-ulama bit Taurati wal Injil. Ulama, orang faham, orang ngerti terhadap Taurat dan Injil, yaitu betul-betul faham terhadap agamanya dan tahu tentang tanda-tanda kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tafsir tersebut disampaikan, in kuntum la ta'lamun dzalika fa innahum ya'lamunahu wa antum ila tasdiqihim aqrabu min tasdiqil mu'minina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
yaitu bagaimana in kuntum la ta'lamun. Di dalam tafsir tersebut bagaimana seorang kafir Quraisy harus bertanya tentang adanya kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jangan bertanya kepada orang Islam, tapi bertanyalah kepada Nasrani dan Yahudi, di mana indikasi-indikasi kenabian baginda Rasul SAW tercatat dengan baik di dalam Taurat dan Injil. Ini yang dimaksud. Bagaimana Anda mengambil pemahamannya, yaitu orang kafir Quraisy tidak percaya terhadap adanya kenabian baginda Rasul. Kalau misalkan orang kafir Quraisy diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang Islam, tentu mereka tidak akan mau. Kenapa? Ya iyalah, nabinya sendiri kalau misalkan ditanya benar atau enggak, ya pasti orang Islam bilang benar dan tidak salah. Maka dari itu Allah menyampaikan dalam kesempatan ini, tanyalah coba kalau tidak percaya kepada orang Nasrani dan Yahudi. Di dalam kitabnya ada identitas, ada kriteria, ada indikasi-indikasi kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam dua kitab tersebut. Makanya Allah memerintahkan orang kafir Quraisy bertanya kepada orang Nasrani dan Yahudi saja. Dan di dalam keterangan lebih jelas di dalam ayat tersebut ditafsirkan in kuntum la ta'lamun tersebut, jika kalian betul-betul tidak tahu tentang persoalan tersebut, fa innahum ya'lamunahu wa antum ila tasdiqihim aqrabu min tasdiqil mu'minina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka disuruh bertanya kepada orang Islam karena mereka lebih percaya terhadap orang kafir Yahudi dan Nasrani atau Nasrani dan Yahudi daripada kepada orang Islam untuk bertanya identitas, keaslian dan keotentikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kenabiannya. Ini adalah persoalannya. Maka lebih jelas lagi kita akan bercerita tentang asbabun nuzulnya. Kenapa ini ayat dijelaskan sih? Kenapa ayat ini diturunkan? Bukan berarti orang Islam kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu, tanya kepada orang kafir. Bukan begitu. Di dalam kesempatan ini kita akan mengupas tuntas tentang asbabun nuzulnya, di mana nuzilat fi musyriki Makkah angkaru nubuwwata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah, di mana mereka mengingkari tentang kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu Allahu a'lamu min ayyakuna rasul bashar. Daripada kesempatan ini kita jelaskan, mereka bertanya, mereka berbicara, mereka berhujjah bahwa Allah tidak mungkin mengutus orang manusia, paling tidak yang diutus Allah adalah malaikat. Ini dijawab oleh Allah di dalam ayatnya di dalam Al-Qur'an yang kita tadi bacakan bersama-sama, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, yaitu seorang anak Adam, seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kesempatan ini sudah mematahkan pemahaman Kiai Sa'ad Aqil Siraj bahwasanya di dalam persoalan ini bahwa seolah-olah umat Islam harus bertanya kepada orang kafir, dan inilah agama yang terbuka, katanya seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelencengan terhadap intisari daripada Al-Qur'an. Lebih jelas lagi, lebih dipatahkan lagi, lebih dipukul lagi pemikiran Kiai Sa'ad Aqil Siraj ini oleh Imam Al-A'mash. Bagaimana kata Imam Al-A'mash dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan, sami'na annahu man aslama min ahli Taurat wal Injil. Lebih jelas lagi, lebih jauh lagi, bahwa bertanya kepada bukan orang kafir Nasrani dan Yahudi, bukan, tapi kafir Nasrani dan Yahudi, mereka yang sudah masuk Islam. Ini kata Imam Al-A'mash. Dan lebih nendang lagi terhadap pemikiran Kiai Sa'ad Aqil Siraj, yaitu pernyataan daripada Ibnu Zaid bahwa az-zikru di sini yang dimaksud ahla zikri di sini, az-zikir itu sama dengan Al-Qur'an. Di dalam kesempatan tersebut Ibnu Zaid mengkorelasikan ayat tersebut dan mempertanggungjawabkan bahwa az-zikr tersebut adalah Al-Qur'an, yaitu dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Ibnu Zaid tersebut bahwa az-zikr tersebut adalah Al-Qur'an. Jadi fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli Al-Qur'an. Siapa ahli Al-Qur'an? Tentu bukan Nasrani dan Yahudi sebagaimana disampaikan oleh Kiai Sa'ad Aqil Siraj. Maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada Anda ada dua hal yang sangat fatal dilakukan oleh Kiai Sa'ad Aqil Siraj menurut pemahaman saya, yaitu pertama tidak menyebutkan kafir Quraisy. Jadi yang bertanya seolah-olah orang Islam. Dan yang kedua, Muslim disuruh tanya pada kafir. Ini adalah alasan mereka bahwa katanya Muslim itu terbuka bertanya kepada siapa saja. Baik, silahkan, betul, silahkan, dan sepakati bersama bahwa Islam kita bertanya kepada siapa saja boleh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah biasa bertanya tentang persoalan dunia terhadap orang-orang kafir, kepada orang-orang Majusi dan orang-orang siapapun saja. Dan beliau menyatakan bahwa ana abduman allamani harfan wahidan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, meskipun kepada orang non-muslim. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa saya mempunyai angan-angan dan saya mempunyai anggapan bahwa jika ada seorang profesor yang berpikiran seperti itu, menyelewengkan adanya intisari daripada tafsir Al-Quran, jika
ada, maaf saya tidak menyebutkan Kiai Said, tapi jika ada profesor yang seperti itu, maka saya sampaikan ke detik ini bukan profesor tapi prosesor. Bagaimana dia memproses kegaduhan umat, bagaimana dia memproses adanya liberalisme di dalam agama, bagaimana memproses munculnya Dajjal di tengah-tengah umat ini. Maka dalam kesempatan ini kita harus belajar baik-baik, kita hati-hati di dalam beropini dan memegang prinsip-prinsip dasar tafsir dan Al-Quran. Kita selamatkan anak cucu kita dari pengaruh-pengaruh pemikiran Dajjal yang tidak pernah, liberal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali dan menyesatkan di dalam persoalan agama ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah, jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.